Jogja itu banyak dinamikanya. Jogja itu butuh suara dan aspirasi kita. Waktunya Bincang Jogja. Ya, dari AM Sengaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang, pagi jelang siang. Saya Denny Arta bersama dengan Anda, Denny, di program Bincang Jogja. Karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita, dan karena Jogja punya banyak hal yang bisa kita perbincangkan. Salah satunya yang ini menarik juga, yang menjadi sebuah bentuk kepedulian dari Pemkot Yogyakarta, baik dari teman-teman Dewan ataupun juga dari teman-teman Pemkot Yogyakarta. Ada layanan ini menarik untuk kita perbincangkan di pagi kali ini tentang layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Saya bersama dengan dua orang narasumber yang sudah ada di depan saya. Ada Pak Marwoto Hadi, ini dari DPRD Kota Yogyakarta, dari Komisi A. Selamat pagi jelang siang, Pak Woto. Selamat pagi, Mas Denny. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Kemudian di sampingnya ada juga Mas Saverius Fani NPM. Saya panggilnya Mas ya, kayaknya boleh lebih ya. Muda ya. Ada biasa dipanggil Mas Fani, betul ya? Betul. Mas Fani ini adalah subkoordinator kelompok substansi Ya. Bantuan Hukum dan HAM bagian hukum Pemkot Yogyakarta. Panjang, Mas, saya bacanya harus ambil nafas dulu ya. Pagi, Mas Fani ya. Selamat pagi Mas Denny dan seluruh pendengar. Ya, Anda boleh gabung di program ini, pendengar di Bincang Jogja. Silakan di 081-8621013 ataupun juga Anda boleh tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Nah, ini ada layanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu. Saya baca-baca barusan di launching ya di tahun ini, betul Pak Woto ya? Betul. Pak Woto, dengar-dengar juga ini adalah inisiatif teman-teman Dewan. Apa sih Pak yang kemudian melatar belakangi teman-teman Dewan untuk menghadirkan ini utamanya kepada mereka masyarakat yang tidak mampu di Kota Yogyakarta, Pak? Baik Mas Denny, terima kasih Mas Denny. Yang pertama memang kalau berbicara masalah bantuan hukum itu, tapi sebelum itu kita masuk ke dulu Mas ini, fungsi kami lah. Fungsi kami sebagai legislasi tentunya ada tiga fungsi budgeting atau anggaran, fungsi pengawasan, dan satu lagi adalah fungsi legislasi. Di budgeting nanti kita nyerempet sedikit, di pengawasan mungkin belum, tetapi di fungsi legislasi yang mau saya sampaikan bahwa memang kita punya hak untuk mengajukan rancangan peraturan daerah, yang salah satunya produk yang kita usulkan itu adalah tentang penyelenggaraan bantuan hukum. Dan itu di tahun 2019 sebetulnya perda itu sudah terselesaikan. Hal-hal yang melatar belakangi kami dalam hal ini mengusulkan terus membahas bersama teman-teman dari eksekutif bahwa ya kita harus memahami bahwa setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum, kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa sasarannya itu adalah orang miskin? Ya kita semua juga bisalah melihat dengan mata kepala kita sendiri. Orang miskin atau kelompok-kelompok orang miskin itu ya memang rentan sosial maupun rentan dalam persoalan hukum. Ya kita tahu lah kalau miskin itu mesti identiknya dengan ketiadaan kemampuan keuangan maupun secara akademiknya mesti, kalau yang namanya miskin mesti berkurang. Untuk itu dalam fungsi kami legislasi, kami mengusulkan perda tentang bantuan hukum ini, dan alhamdulillah direspon dengan baik, selesai. Kami berharapnya nantinya ini bisa diaplikasikan. Itu dalam fungsi kami di legislasinya. Dalam fungsi kami di fungsi budgeting,
setelah ini selesai dengan segala macam tetek bengeknya sampai diundangkan dan lain sebagainya, tidak akan pernah bisa ini terimplementasikan tanpa adanya dukungan anggaran. Nah, di fungsi budgeting itulah kami masuk, di mana nanti detailnya mungkin Mas Fani bisa menyampaikan. Tahun 2022 ya? 2022 itu kita sudah mulai menganggarkan untuk bantuan hukum itu 264 sejumlah 264 juta. Mungkin itu dirasa masih kurang, cuman kan kami harus juga realistis melihat dinamika di masyarakat untuk bagaimana mengakses bantuan hukum itu seberapa besar. Tentunya ya tahun per tahun insya Allah nanti mengalami peningkatan, Pak. Iya, Pak Woto, pasti dong sebagai anggota Dewan sering turun ke lapangan dan pasti juga sering mendapatkan temuan tentang persoalan-persoalan hukum yang kemudian sering dihadapi oleh mereka yang tidak mampu di Kota Yogyakarta, Pak. Contoh yang sering dihadapi, Pak, yang mungkin ditemukan juga Pak Woto ketika di lapangan, Pak. Persoalan hukum seperti apa yang kemudian muncul? Iya, kalau persoalan hukum yang nantinya diakses ke bantuan ini kan bisa persoalan macam-macam, semua persoalan bisa. Baik itu persoalan yang dengan litigasi maupun dengan non litigasi, itu bisa kita akseskan. Mau perceraian pun boleh kok. Oke. Bisa kok. Kalau memang mereka membutuhkan bantuan hukum, kenapa tidak? Memang proses-proses untuk mengakses bantuan hukum itu ada tahapan, ada aturan yang harus dilalui gitu loh. Dan kami juga support betul ke bantuan hukum, ke OPD yang menangani tentang bantuan hukum itu. Ya, selama ini ketika ada masyarakat yang tidak mampu menghadapi kasus-kasus hukum, biasanya penanganannya ataupun solusinya seperti apa sih, Mas Fani, yang kemudian pernah dilihat ataupun diamati oleh teman-teman di Pemkot ini? Ini bicara pasca perda ini ya? Okay. Sebelum ada perda, itu biasanya masyarakat seperti apa sih ketika menghadapi persoalan hukum? Oke, baik. Makasih Mas Denny. Jadi kalau sebelum era perda bantuan hukum ini, kebetulan kami di bagian hukum Setda Kota Yogyakarta itu membuka layanan konsultasi hukum gratis juga. Jadi terbuka bagi siapapun, baik offline datang ke kantor maupun online. Memang cukup banyak juga yang mengakses layanan ini. Nah, cuman kan itu kan terbatas hanya sampai konsultasi. Ketika mereka membutuhkan pendampingan sampai ke tahap berikutnya, misalnya litigasi, tentu bagi yang kategori miskin seperti disampaikan Pak Woto tadi, kategori mereka masuk kategori rentan sosial ya, karena kemampuan finansial dan lain sebagainya, sehingga mungkin ada keengganan atau bahkan mungkin cenderung pasrah barangkali. Oke. Iya, nah itu yang menjadi mungkin kekhawatiran negara maupun kita pemerintah kota ya, sehingga kita hadir mengusulkan adanya perda ini. Gitu. Ya, ketika ada pembahasan raperda ini, bagaimana kemudian dinamika pembahasannya, Pak Woto? Bagaimana kemudian teman-teman Pemkot juga memberikan masukan juga? Seperti apa, Pak, ceritanya sampai kemudian ditok? Oke, kita sepakat untuk menjalankan perda ini. Kalau berbicara dinamika pembahasan kan kita harus tahu tahapan-tahapannya kan. Yang respon dari masyarakat bagus, karena bagaimanapun juga harus melibatkan masyarakat. Itu ada aturannya, sehingga di awal kita buat public hearing begitu, minta masukan-masukan dari masyarakat, yang itu menjadi bahan kami untuk membahas atau menyempurnakan raperda dimaksud. Kalau dinamika pembahasan datar-datar saja. Oke. Datar karena semua menyadari bahkan ada amanat-amanat dari peraturan perundangan di atasnya, Mas, untuk membuat perda ini. Oke. Iya. Jadi semua sepakat untuk memberikan fasilitas atau layanan yang ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Yogyakarta. Iya. Nah, ini layanan ini mulai bisa diakses per kapan nih, Mas Fani? Oke. Mungkin saya sedikit bercerita historinya sebentar. Jadi perda ini betul tadi sampaikan kan terbit tahun 2019. Yeah. Kemudian di perda sendiri diamanatkan berlakunya 1 tahun sejak diundangkan. Artinya di tahun 2020.
Nah, di tahun 2020 kami sudah selesai menyusun peraturan wali kotanya untuk juklak pelaksanaan Perda ini. Dan sudah kami siapkan ini berjalan mulai tahun 2021, termasuk anggarannya pun sudah disiapkan dengan dukungan Dewan. Tetapi karena di Perda ini diamanatkan bahwa dananya berupa dana bansos, mau tidak mau kita juga terikat dengan aturan-aturan terkait bansos. Nah, di tahun itu ada dinamika perubahan aturan terkait bansos, sehingga semula yang sudah kami anggarkan di bagian hukum anggarannya itu ada aturan terbaru menindaklanjuti Permendagri 77 tahun 2020 kalau saya nggak salah itu. Nah, itu amanatnya kalau bansos itu harus dianggarkannya di OPD keuangan, dalam hal ini BPKAD. Nah, akhirnya di 2021 belum bisa kita laksanakan, dan alhamdulillah di tahun 2022 ini sudah bisa kita setting sesuaikan dengan aturan anggaran di BPKAD dan mulai berjalan di tahun 2022 ini, Mas Denny. Ya. Ruang lingkupnya ada litigasi dan non litigasi. Ya. Ini bagi masyarakat umum ataupun saya mewakili masyarakat umum juga masih meraba-raba, ini apa sih kemudian yang bisa saya pahami terkait dengan dua ruang lingkup ini, Mas Fani? Oke, baik. Ya, gampangannya litigasi itu penyelesaian perkara melalui pengadilan, litigasi. Kalau non litigasi penyelesaian perkara di luar pengadilan. Nah, litigasi itu nanti bisa perkara pidana, bisa perdata, bisa tata usaha negara. Itu yang litigasi. Kemudian yang non litigasi itu ada macam-macam, ada 8 item kalau saya nggak salah itu. Ada penyuluhan hukum, ada konsultasi, ada mediasi, ada negosiasi, ada drafting dokumen hukum dan lain-lain. Oke. Ya. Nah, dalam memberikan layanan pendampingan ataupun bantuan hukum ini kan pasti tidak sendiri ya. Nah, ini Pemkot ini ketika untuk memberikan layanan kepada masyarakat yang akan mengakses ini, siapa saja yang digandeng, Mas Fani? Oke, betul sekali Mas Denny. Jadi memang tidak sendirian Pemkot dalam berjalannya ini. Fungsi Pemkot adalah penyelenggara. Sedangkan untuk yang pelaksana itu ada istilahnya pemberi bantuan hukum, itu kita adalah LBH atau OBH yang sudah bekerja sama dengan kami di Pemkot Yogyakarta. Tidak semua LBH bisa langsung otomatis, tetapi LBH yang memenuhi persyaratan. Salah satu syarat utamanya adalah yang sudah terakreditasi di Kemenkumham. Nah, kita menindaklanjuti itu di Yogyakarta, di DIY ya, kita mengacu data Kemenkumham DIY, ada 22 LBH atau OBH yang memenuhi akreditasi, dan kebetulan semuanya juga tertarik untuk bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga ke-22 LBH atau OBH itu saat ini bekerja sama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Nah, apakah bentuk pendampingan hukum ini untuk semua kasus tadi, kalau Pak Woto kan bahkan perceraian pun bisa diakses, tapi apakah ada kemudian yang ini nggak boleh loh karena ada pertimbangan seperti ini? Pertanyaan yang baik sekali Mas ini. Jadi memang betul tidak semua kasus, ada beberapa yang dikecualikan. Ada 3 atau 4. Yang pertama yang berkaitan dengan makar atau terorisme. Kemudian yang kedua narkoba. Yang ketiga korupsi. Jadi di luar itu ya bisa memungkinkan. Bahkan saya pernah ingat di salah satu kesempatan Pak Wakil Wali Kota waktu itu menyampaikan, bahkan kalau mau gugat tun Pemkot pun juga tidak dilarang. Boleh. Di aturan tidak termasuk pengecualian. Sampai segitunya. Makar korupsi sepakat. Tapi kalau narkoba ini kan menjadi menarik karena mohon maaf, seringkali mereka masyarakat yang di menengah di bawah itu kan seringkali juga berhadapan dengan kasus hukum yang terkait dengan narkoba. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan ini tidak masuk dalam bentuk layanannya? Atau Pak Woto atau Mas Fani, monggo silakan. Ya, kalau kami melihat bahwa narkoba itu kan memang bentuk-bentuk hukumannya memang harus memberikan sebuah efek yang jera, karena memang itu betul-betul merusak. Sedangkan itu sebuah pelanggaran yang memang murni itu pelanggaran bukan delik aduan ya Mas ya, kalau pelanggaran atau berkaitan dengan narkoba itu. Sehingga kami memang tidak di dalam pembahasan itu tidak masuk. Biarkan saja orang yang melakukan itu memang itu merusak kok. Kalau memang betul-betul mau melakukan itu, ya kami di pemerintah kota memang tidak akan melakukan pendampingan berkenaan dengan hal itu.
Oke. Mas Fani menambahkan apa yang disampaikan Pak Woto? Oke, ya sedikit mungkin. Jadi terkait narkoba saya kira juga nanti selaras dengan kebijakan pemerintah kota, yang mana yang salah satunya dikawal oleh rekan kami di Kesbangpol. Mereka mengawal yang namanya kegiatan P4GN ya, pemberantasan atau pencegahan narkoba. Ya saya kira itu sebuah kesinambungan dan keselarasan policy atau kebijakan, saya kira gitu. Oke, ketika ada seorang anggota masyarakat yang berhadapan dengan kasus hukum, dia ingin mengakses layanan yang diberikan oleh Pemkot ini. Caranya Mas, saya langsung tebak caranya dan apa saja yang harus dipersiapkan karena ini kan menjadi yang paling penting ya, karena kadang kalau orang berhadapan dengan permasalahan hukum kan bawaannya kan pusing, kalau bahasa saya kuur, bingung gitu kan. Udah parno dulu. Udah parno duluan. Nah, apa yang kemudian harus dilakukan Mas Fani? Sebelum mungkin langsung menjawab ke sana, saya sampaikan dulu bahwa kami di pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan beberapa upaya-upaya publikasi ya, supaya informasi ini semakin luas, semakin banyak diterima masyarakat, baik melalui medsos, kemudian undangan-undangan sosialisasi dan lain sebagainya. Kembali ke pertanyaan tadi, kalau masyarakat ingin mengakses layanan ini bagaimana? Paling tidak mungkin ada dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama, mungkin masyarakat yang bersangkutan bisa datang ke kantor bagian hukum pemerintah Kota Yogyakarta. Nanti di sana akan kami berikan penjelasan hal-hal yang berkaitan dengan layanan ini seperti apa, kemudian LBH yang bisa menangani itu mana saja. Nah, monggo nanti mereka yang memilih sendiri mau dengan LBH yang mana, itu hak dari masyarakat. Nah, nanti baru tindak lanjutnya secara teknis LBH dengan kami di pemerintah Kota Yogyakarta. Atau barangkali masyarakat kebetulan sudah mengetahui informasi, oh LBH-nya ini. Nah, mereka langsung datang ke LBH-nya pun juga dimungkinkan. Dimungkinkan. Jadi paling tidak dua cara. Begitu Mas Denny. Bisa ya. Jadi ada dua cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat yang berhadapan dengan permasalahan hukum. Oke, pendengar dan juga Anda yang menyaksikan kami di live streaming di starduja.com, Anda boleh gabung. Saya bersama dengan dari DPRD Kota Yogyakarta, ada Pak Marwoto Hadi, kemudian ada juga Mas Fani dari Pemkot Yogyakarta. Kita ngomong tentang sebuah layanan ini bentuk dari kepedulian Pemkot Yogyakarta dan juga teman-teman di Dewan memberikan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Kami akan segera kembali pendengar. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kita masih di Bincang Jogja pendengar. Saya bersama dengan dua orang narasumber yang hadir di studio siang kali ini, di pagi jelang siang kali ini. Dan spesial kita akan ngomongin tentang sebuah layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu di Kota Yogyakarta. Saya bersama dengan Pak Marwoto Hadi dari Komisi A DPRD Kota Yogyakarta dan juga bersama dengan Mas Fani dari Pemkot Yogyakarta. Saya sebut dari Pemkot Yogyakarta aja ya, karena panjang soalnya. Dan yang pasti ini menarik ketika ada masyarakat yang mengalami permasalahan hukum. Mereka harus diberikan informasi tentang tata cara Mas Fani untuk mengakses layanan ini, karena tadi sudah saya tanyakan cuman belum terlalu detail ya. Ini masyarakat butuh diberikan informasi yang sedikit lebih detail Mas Fani. Monggo, bagaimana kemudian caranya? Apa yang harus dipersiapkan? Kemudian ada surat keterangan apa lagi Mas? Karena kan keterangan tidak mampu ini kan berarti harus disiapkan juga nih. Mas Fani, monggo. Oke, baik Mas Denny. Jadi mungkin menyambung tadi yang sudah ditanyakan sebelumnya, sedikit kita lebih teknis. Jadi tadi ada dua cara atau dua alternatif ya. Masyarakat bisa datang ke kantor bagian hukum atau bisa langsung datang ke kantor LBH yang sudah bermitra atau bekerjasama dengan pemerintah Kota Yogyakarta. Kemudian mungkin persiapan teknis yang perlu diperhatikan adalah, karena ini layanan ini adalah untuk masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin ya, istilah di peraturan seperti itu di regulasinya. Tentu saja harus membawa dokumen yang menunjukkan bahwa masyarakat yang bersangkutan memang masuk kategori miskin atau tidak mampu. Bisa berupa SKTM atau bisa juga membawa kartu-kartu jaminan yang dimiliki, misalnya kartu Menuju Sejahtera, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kemudian ada lagi kartu perlindungan sosial dan atau mungkin dokumen-dokumen lain ya. Kemudian kalau tidak memiliki dokumen tersebut, itu pun masih bisa dimungkinkan
LBH itu membuat surat keterangan, tetapi harus diketahui oleh aparat penegak hukum di mana tingkatan kasusnya ini sekarang berada. Jadi ini mungkin konteksnya lebih ke pidana. Jadi misalnya masih di tingkat penyidikan, maka harus diketahui oleh kepala kepolisian setempat, misalnya Kapolsek atau mungkin Kapolres barangkali. Kemudian kalau di tingkat penyidikan ya harus diketahui kepala kejaksaan dan lain sebagainya. Oke. Saya akan baca satu interaksi dulu yang sudah bergabung di Instagram. Terima kasih Mas Dewe. Apa bisa kasusnya terjadi di luar kota yang bisa ditangani dalam layanan ini? Mungkin warga kota Yogyakarta, kasusnya di luar kota Yogyakarta, Mas Fani. Oke, baik. Jadi kami garis bawahi layanan ini adalah untuk masyarakat atau warga kota Yogyakarta yang dibuktikan dengan KTP kota Yogyakarta. Jadi limitasinya adalah itu. Kalau soal kejadiannya terjadi di mana, sebenarnya kita tidak membatasi. Nah, ini tergantung sejauh mana LBH yang bersangkutan apakah kira-kira sanggup apa tidak. Kalau LBH sanggup ya tetap kita dukung. Oke. Menjawab pertanyaan Mas Dewe ya, dan tadi kita ngomongin juga tentang kasus hukum itu kan biasanya panjang nih Mas Fani. Ini pertanyaan juga dari @kolangkaling Jogja 2022. Apakah ini full ditanggung sampai prosesnya selesai? Full ditanggung Mas? Maksudnya apa ini ya? Mungkin full ditanggung biayanya mungkin ya? Ya, baik. Saya mungkin jelaskan sedikit. Jadi ini biaya untuk bantuan hukum ini kita berikan sampai dengan perkara itu inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi misalnya di tahap pertama ternyata masih akan banding, masih akan kasasi, itu pun masih kita support bahkan sampai PK. Tapi yang perlu diingat atau digarisbawahi adalah biaya ini adalah biaya jasa pendampingan hukumnya. Harus bisa dibedakan dengan mungkin ada biaya perkara, biaya pendaftaran perkara, dan biaya-biaya administrasi lainnya yang di pengadilan gitu. Oke. Jadi disampaikan ada 22 LBH, betul ya Mas Fani, yang akan mendampingi. Artinya dengan tadi disampaikan ada sekian budget yang disiapkan untuk teman-teman LBH ini. Artinya masing-masing LBH dapat jatah yang sama atau seperti apa Mas Fani? Oke, baik Mas, ini pertanyaan baik, bagus sekali. Jadi betul tadi di tahun ini kita anggarkan 264 juta itu untuk 22 LBH, dan karena ini baru pertama kali tahun ini penyelenggaraannya, sementara ini masih kita samaratakan semuanya karena kita belum tahu potensi masing-masing LBH seperti apa serapannya. Sehingga masih kita samaratakan, masing-masing kita beri pagu 12 juta. 12 juta itu rinciannya 8 juta untuk yang litigasi dan 4 juta untuk non litigasi. Oke. Nah, layanan non litigasi ini kan juga harus disampaikan juga kepada masyarakat. Nah, Mas, misalnya ada masyarakat yang butuh layanan non litigasi, apa saja yang bisa diberikan dari layanan ini, Mas? Oke, non litigasi itu tadi saya sampaikan ada 8 item ya. Bisa penyuluhan hukum, bisa drafting dokumen hukum, bisa konsultasi hukum, bisa mediasi, bisa negosiasi. Kemudian ada juga penelitian hukum, investigasi perkara, juga pendampingan di luar pengadilan. Nah, mungkin melihat beberapa item ini yang kami rasa cukup potensial, yang sebenarnya bisa sangat berpeluang diakses adalah mungkin yang berkaitan dengan penyuluhan hukum barangkali. Karena kami yakin masih banyak masyarakat yang membutuhkan wawasan-wawasan ya seputar hukum yang barangkali dirasa masih kurang dipahami dengan baik di masyarakat. Iya, Pak Woto, ini ada layanan yang bisa diakses terkait dengan penyuluhan, Pak. Apa yang bisa Pak Woto sampaikan ataupun harapannya, Pak, kepada masyarakat? Jangan sampai kemudian ini tidak digunakan juga oleh masyarakat, Pak. Iya, kami dalam hal ini kan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai amanat undang-undang, kan salah satunya kita wadahi dalam aspek hukum ini kan, Pak, pemberian bantuan hukum itu kita wadahi dengan penyuluhan hukum itu. Dan kami kemarin dengan bagian hukum juga sudah merencanakan bicara masalah penyuluhan hukum yang tadinya dulunya itu biasanya ini pemerintah itu mengadakan kegiatan-kegiatan baik itu sosialisasi, tidak hanya berbicara di bidang hukum, apapun itu pasti hanya berhenti sampai level kelurahan. Nah, kami itu mencoba mencari spot-spot tertentu, titik-titik itu yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Nah, di 2023 nanti, karena pembahasan kan baru berjalan ini Mas untuk APBD 2023, kita akan dorong mungkin lebih banyak pada aspek non litigasi yang diinisiasi oleh teman-teman DPRD khususnya di Komisi A, karena bagian hukum kemitraannya di kami, Pak. Oke. Yeah. Mas Wani, dalam sebuah perkara atau sebuah kasus hukum itu kan seringkali terjadi ataupun terjadi seperti ini, mereka mencabut kuasanya untuk ke yang lainnya. Ini apakah juga dimungkinkan, Mas? Apakah nanti boleh pindah LBH misalnya seperti itu, Mas Wani? Oke, baik. Jadi Mas Denny, prinsipnya adalah dukungan dana bantuan hukum ini diberikan kepada LBH itu sampai dengan perkara inkrah atau paling tidak sampai dengan sepanjang serat kuasa itu tidak dicabut. Nah, ketika serat kuasa dicabut, otomatis sudah berhenti di tahap yang waktu itu berjalan, ya, sementara berjalan. Gitu Mas Denny. Oke. Layanan ini sudah mulai bisa diakses di tahun 2022. Saya penasaran dengan apakah sudah mulai ada yang mengakses layanan ini, Mas Fani, dan kasusnya apa aja nih? Oke, baik. Jadi sampai dengan saat ini bulan Agustus, sudah ada 5 atau 6 perkara yang litigasi, pidana ada, perdata ada. Kemudian ada 1 yang non litigasi, penyuluhan hukum. Ya. Yang belum ada yang TUN, ya, pidana perdata sudah ada. Ya. Mereka yang minta non litigasi ini dari mana nih, Mas? Karena jangan-jangan hanya orang tertentu, ataukah memang dari mana nih, Mas? Ya, jadi yang non litigasi ini penyuluhan hukum ada di salah satu kelurahan dan memang pesertanya adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat miskin. Jadi ini sangat terbuka bagi masyarakat Yogyakarta yang tidak mampu untuk mengakses layanan ini. Nah, ini LBH-nya contohnya, Mas, yang mungkin bisa disampaikan kepada pendengar kita, LBH mana saja yang bisa membuka layanan ini, Mas? Aduh, sebentar ya, berarti data 22 LBH itu. Ya, tidak semuanya, Mas, ya. Oh, baik. Saya sampaikan saja mungkin beberapa yang sudah ada itu. Ada LBH Tentrem. Nah, ini kemarin terkait penyuluhan hukum. Kemudian ada juga YLBH AP. Ini kemarin pendampingan perkara perdata. Ada juga LBH Harapan, ini perkara pidana. Terus PKBH UMY, penyuluhan hukum. Juga ada perkara perdata dan pidana. Masih ada 1 LBH lagi yang sementara ini berproses, LBH Senopati. Ya. Oke. Nah, saya kembali ke soal tadi yang sudah masuk, ada 6 tadi kasus pidana yang kemudian masuk dan mengakses layanan ini seperti apa, Mas? Contohnya, Mas, biar masyarakat tahu. Kadang-kadang saya ini punya masalah hukum, saya mau kemana ini? Kasusnya seperti ini, bisa nggak ya ke sana gitu kan? Monggo, Mas Wani. Baik. Jadi sepanjang tidak masuk yang pengecualian 3 tadi itu semuanya bisa. Jadi yang sementara yang masuk misalnya yang pidana ini ada pencurian, ada juga penggelapan. Kemudian yang perdata dilalah klub yang disampaikan Pak Woto tadi, ada perkara perceraian, ini 1 perdata. Itu. Oke. Pendengar, kita masih punya waktu sedikit lagi untuk persamaan kita, tapi kita akan kembali setelah jeda komersial berikut ini. Star Jogja. Jogja penuh dinamika. Pergerakan masyarakat, geliat ekonomi, dan aktivitas lain menuntut adanya media yang aktual dan terpercaya. Radio Star Jogja hadir di tengah masyarakat yang dinamis melalui program berita dan sajian informasi menarik yang dipadu dengan musik terbaik sebagai solusi kebutuhan Anda. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. harianjogja.com. Event organizer Jogja Pro, Jogja Service meliputi aneka produk cetakan, lembaga pelatihan jurnalistik harian Jogja, production house, advertising placement, sosial media dan online activation, brand content dan strategi. Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi dan terpercaya.
Ayo bangun guys, kita kerja bakti bareng bapak-bapak. Wah, ogah, gua kan anak kos. Pendatang kan gak harus ikutan. Siapa bilang? Kita itu harus membaur dengan masyarakat di sekitar. Jangan lupa juga kalau Jogja itu ada unggah-ungguh dan tepo seliro. Kita juga harus hormat dengan adat istiadat dan budaya agung dari Jogja. Ah, ribet. Ini anak susah bener. Tahu nggak sih, Jogja itu sudah menerima kita dengan baik tanpa memandang suku dan agama kita. Nah, kita juga harus ikut menjaga keutuhan dan kerukunannya. Ayo, bangun cepat. Jogja adalah Indonesia mini yang tumbuh dan berkembang dalam sebuah keberagaman. Harmonisasi membuat Jogja begitu kaya dengan aneka budaya dan latar belakang dari mereka yang datang dan tinggal di sini. Jaga Jogja sebagai kota berbudaya tanpa konflik dan kekerasan. Dengan budaya, kita berdaya. Loh Dev, kamu di Malioboro juga? Linda, iya dong, liburan ke Jogja. Kalau nggak ke Malioboro nggak lengkap namanya. Sekarang Malioboro jadi keren. Kawasan pedestriannya cantik banget. Iya bener, tempatnya nyaman, asri dan Jogja banget. Buat nongkrong asik juga tuh. Apalagi buat foto-foto, TOPBGT deh. Jadi pengen ngajak yang lain nih buat kesini. Setuju. Kalau sudah bersih dan nyaman seperti ini, kita juga harus ikut menjaganya loh ya. Buang tuh bungkus camilanmu di tempat sampah. Malioboro adalah wajah Yogyakarta. Beragam fasilitas kini bisa dinikmati di Malioboro. Jaga semuanya agar tetap bisa dinikmati bersama-sama. Tetap terapkan protokol kesehatan yang ketat selama di Malioboro. 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Layanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu masih jadi obrolan kita di pagi kali ini di program Bincang Jogja. Karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita, karena Jogja banyak hal menarik yang bisa kita perbincangkan. Saya bersama dengan Pak Marwoto Hadi dari DPRD Kota Yogyakarta dan juga Mas Fani dari Pemkot Yogyakarta. Bagian apa Mas? Bagian hukum. Bagian hukum ya. Nah, tapi kadang-kadang hukum itu kan buat banyak orang itu menakutkan. Tapi Mas Fani nggak menakutkan ya. Ada banyak hal yang kemudian bisa disampaikan terkait dengan layanan ini. Pak Moto, masyarakat tadi saya bilang memandang hukum itu kadang-kadang menakutkan. Ketika berhadapan dengan kasus hukum biasanya udah parno, takut dan pilih diem atau kadang-kadang malah nggak tahu mau kemana. Apa yang ingin Pak Woto sampaikan kepada pendengar kita, pendengar Star FM di Kota Yogyakarta ataupun mereka yang lagi dengerin di streaming terkait dengan layanan ini? Ini sudah ada layanan, silakan dipergunakan. Monggo Pak. Ya, gini Mas, yang harus dipahami bersama bahwa fungsi utama pemerintah itu adalah pelayanan. Itu fungsi utama dan pemerintah tidak boleh berbisnis loh ya. Jadi dalam hal ini kami mendorong ke pemerintah kota untuk melaksanakan atau mengguiding pelayanan menjadi sebuah pelayanan prima bagi masyarakat Kota Yogyakarta, dan itu sudah kami canangkan ke semua OPD yang berkaitan dengan fungsi pelayanan. Kami berharap salah satunya adalah bantuan hukum ini. Pemberian bantuan hukum itu menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah di masyarakat, utamanya untuk masyarakat miskin, begitu dalam konteks pelayanan bantuan hukum. Saya sangat-sangat berharap jangan takut untuk untuk mengakses layanan ini. Yang susah tadi kan disampaikan sama Mas Fani, berbagai macam persyaratan, harus mengajukan permohonan dan lain sebagainya. Sementara di dalam Perda 3 2019 tentang penyelenggaraan bantuan hukum tidak harus dengan permohonan secara tertulis. Dengan lisan pun bisa. Nanti yang dari pemberi bantuan itu yang akan membuat rangkuman, meresume dan segala macam. Si calon penerima bantuan tinggal tanda tangan. Kalau tidak bisa tanda tangan pun cap jempol diperbolehkan. Sehingga sekali lagi jangan takut, jangan gampang untuk mengakses salah satu bentuk layanan di pemerintah Kota Yogyakarta, dalam hal ini layanan berkenaan dengan bantuan hukum. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Ya, Pak Woto,
ketika perda ini sudah berjalan, sudah digulirkan dan bisa diakses oleh masyarakat, artinya teman-teman DPRD akan berperan untuk mengawasi kebijakan ini di lapangan. Betul. Seperti apa Pak nanti pengawasannya agar ya semuanya tepat sasaran, tidak ada yang double layanan ya nanti ya. Kita tanyakan ke Mas Fani ya. Pak Woto, bagaimana pengawasannya Pak? Kalau kita ibaratkan pemerintah itu sebuah bisnis begitu, government begitu, kan tentunya besaran anggaran yang akan dialokasikan ke depannya itu tergantung dari tren kenaikan persoalan di layanan, utamanya kita berbicara bantuan hukum. Kalau memang masyarakat mengakses itu banyak, tentunya di tahun-tahun ke depan ya kita akan berbicara pada fungsi budgeting untuk meningkatkan anggaran berkenaan dengan ini. Bagaimana sebuah perusahaan itu dapat klien yang banyak? Ya tadi disampaikan, yang non litigasi juga harus kita jalankan dengan baik, dengan benar, yang kita dorong itu. Tadi saya sudah sampaikan, akan ada kegiatan penyuluhan hukum di masyarakat yang mestinya nanti akan berimplikasi pada persoalan bantuan hukum ini kok. Iya, Mas Fani PR-nya banyak ternyata ya. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh teman-teman Pemkot Yogyakarta untuk menjawab PR tadi? Tapi sebelumnya sebelum menjawab PR tadi, Mas, saya pengen tahu juga apakah kemudian layanan ini bisa kemudian ada model dicek ini nggak double ditangani oleh pihak-pihak yang lainnya, Mas? Oke, baik Mas Dini. Jadi pertanyaan bagus sekali. Jadi perlu kami sampaikan bahwa di DIY, layanan Bankum bagi masyarakat miskin ini sudah berjalan juga di beberapa instansi. Yang pertama Kanwil Kemenkumham, karena mereka mengawal Undang-Undang 16 tahun 2011 ya, yang menjadi cikal bakal adanya perda Bankum ini juga. Kemudian juga beberapa Pemda itu yang kami ketahui Sleman dan juga Bantul juga sudah mulai berjalan. Provinsi kami dengar sedang dalam proses penyusunan perdanya juga. Jadi biasanya kalau provinsi sudah jadi ada 5 pihak ya, 6 ya malah. Ya. 1 kota, 4 kabupaten, 1 provinsi. Iya. Nah, yang Kulon Progo sama Gunung Kidul belum, Pak? Oh, belum. Belum. Jadi memang kita sangat mewanti berusaha jangan sampai terjadi yang namanya double payment atau double pembayaran. Sehingga upaya yang kita lakukan adalah untuk mengawal jalannya ini Bankum ini, kita membentuk yang namanya tim MONEF, monitoring evaluasi, yang mana kami melibatkan unsur-unsur dari Kanwil Kemenkumham, juga dari Biro Hukum Seda DIY Provinsi, juga beberapa akademisi untuk mensupport kami, termasuk cek dan recheck data. Oh, ini ada perkara baru ini, kira-kira sudah pernah ditangani di sana belum, dianggarkan di sana belum. Nah, seperti Mas Denny, upaya yang kita lakukan. Nah, terkait dengan PR tadi, kemudian akses karena betul tadi disampaikan Pak Woto tadi, kadang orang udah bingung harus bikin berkas macam-macam itu kan tambah pusing, Mas. Nah, bagaimana kemudian tadi yang disampaikan yang bisa diakses oleh masyarakat, Mas? Ya, yang disampaikan Pak Woto betul sekali. Jadi memang di perda sudah diatur, jadi tidak harus tertulis ya. Lisan pun bisa. Nah, nanti lisan dia menyampaikan cerita begitu, nanti difasilitasi oleh si LBH atau pemberi bantuan hukum. Nanti dibuatkan narasi, baru tinggal tanda tangan. Kalaupun tanda tangan tidak bisa pun masih dimungkinkan cap jempol. Jadi sangat mudah, Mas ini. Mudah dan ada bantuan hukum gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Untuk masyarakat yang sekali lagi, Mas, kita akan berikan info bagaimana cara mengaksesnya dan kemana bisa mengakses layanan ini. Harapannya kepada masyarakat, Mas. Oke, baik. Harapannya 2 hal. Yang pertama, kami tentu saja dari pemerintah Kota Yogyakarta itu selalu senantiasa akan berusaha menciptakan inovasi-inovasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, salah satunya adalah dengan Bankum ini bagi masyarakat miskin atau masyarakat tidak mampu. Sehingga kami berpesan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu yang kebetulan mengalami persoalan hukum, mari tidak perlu takut-takut. Sekarang kita di pemerintah Kota Yogyakarta sudah memiliki fasilitasi untuk pendampingan persoalan hukum bagi masyarakat miskin. Yang kedua, mungkin kami derek titip bagi tokoh-tokoh masyarakat yang barangkali sudah pernah mendapatkan sosialisasi ataupun mungkin saat ini pun ikut mendengarkan acara ini, bisa juga turut mensosialisasikan di warga masyarakat sekitarnya, sehingga layanan ini semakin banyak yang bisa tahu dan harapannya semakin banyak yang bisa mengakses. Barangkali begitu, Mas Dini. Ini adalah
Ini adalah bentuk kepedulian dari Pemkot Yogyakarta untuk masyarakat yang kurang beruntung yang tengah menghadapi masalah hukum di kota Yogyakarta. Sekali lagi ada layanan bantuan hukum gratis untuk masyarakat tidak mampu. Dan obrolan ini sudah dikawal, sudah disampaikan oleh dari DPRD Kota Yogyakarta, ada Pak Moroto Hadi dari Komisi A, kemudian ada juga Mas Fani dari Biro Hukum Pemkot Yogyakarta. Untuk Anda yang ketinggalan menyimak obrolan ini, nanti bisa cek di YouTube Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Pak Marwoto. Terima kasih, Mas Fani. Terima kasih juga sudah berbagi informasi untuk Anda di siang kali ini di program Bincang Jogja persembahan Star FM dan Pemkot Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Arta pamitan. Selamat siang. Sampai jumpa. 101,3 Star FM. Inspiring Sound.